Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku bakal membuat video podcast yang nantinya akan membahas tentang seorang pramuka teladan. Kira-kira siapa ya narasumbernya? Ya pastinya dia keren sih dan kece juga. Sebelum masuk ke videonya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Denisa Maura Anjani dari nomor absen 6 dan dari kelas 11 MP2. Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya nih, aku bakal memperkenalkan siapa sih narasumber hari ini, yaitu penontonnya mungkin bisa memperkenalkan diri Kak, namanya mungkin dari sekolah mana atau juga tentang kesibukannya hari ini apa. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelum ke pembahasan nih, aku mau kenalin diri aku dulu nih. Nama aku Zenita Rizka Alisa. Nah, teman-teman bisa panggil aku dengan sebutan Zenita, atau biasanya aku kerap kali dipanggil dengan sebutan Kak Zen nih. Nah, aku saat ini duduk di kelas 11 di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Nah, kesibukanku hari ini gak banyak sih, cukup membuat tugas sekolah dan juga menghadiri beberapa aktivitas organisasi juga. Wih, keren banget nih Kak, udah organisasi banget ya Kak? Ya, bisa dibilang gitu sih Kak. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, sebelumnya Kak, aku boleh manggil siapa nih ke kakaknya? Kakaknya kerap dipanggil Denita ya? Iya. Tapi kalau misalkan aku manggil Zen aja gitu? Boleh banget Kak. Ya udah, untuk banyak pertama ya Zen. Iya. Nah, gimana nih? Mungkin kamu bisa ceritain gimana awal masuk pramuka? Maksudnya awal masuk pramuka itu gimana sih? Itu dari waktu kamu masih kecil atau udah ada pikiran planning buat masuk pramuka? Oke, aku jelasin dari awal banget aku terjun di pramuka ya Kak ya. Jadi aku awal banget terjun di dunia pramuka itu pada saat masih duduk di bangku SD. Nah, waktu itu aku masih belum kenal banget sama organisasi yang namanya pramuka ini. Bahkan bisa dibilang dulu waktu SD itu aku sempat benci banget sama pramuka. Benci? Iya, kenapa romantis banget kan? Seorang aku dulu tuh pernah banget benci ke pramuka karena gini, aku mikirnya pas SD itu latihannya itu kan setiap hari Jumat. Nah, jam 2 siang. Nah, waktu itu aku pulangnya di Jumat itu jam 11 kan. Nah, aku bencinya karena di jam 2 itu adalah waktu tidur. Kenapa harus dipakai di pramuka gitu ya? Ya gimana? Kenapa ya kalau misalkan waktu istirahat tuh selalu aja ada gerakan produktif gitu ya? Bener banget. Nah, terus kan, apa sih pramuka ini? Terus akhirnya pernah suatu hari aku tuh telat masuk ke pramuka dan diberi sanksi lah waktu itu, disuruh nyanyi di hadapan teman-teman. Jadi kan malu ya. Oke. Nah, mulai dari itu aku benci ke pramuka. Nah, sampai suatu saat pas aku duduk di bangku kelas 5 SD ini, ada yang namanya lomba, namanya pesta siaga. Nah, di pesta siaga ini banyak lomba-lomba yang dilombakan. Aku masuk ke dalam kategori lomba, yaitu lomba puzzle lagu kalau nggak salah waktu itu. Iya, puzzle lagu di pesta siaga. Nah, waktu itu tim kita udah melaksanain dengan baik dan banyak banget menang di juara. Tapi ya aku masih belum bisa memenangkan pertandingan waktu itu. Maksimal juga latihannya. Nah, waktu mulai dari itulah aku berpikir gini, oh pramuka ini banget ya, seru banget gak sih? Iya, bisa kenalan sama teman-teman, terus bisa kenalan sama pembina juga, bisa ngobrol asik, seru banget gak sih? Terus ya, mulai dari itu aku udah aktif banget melaksanain kegiatan pramuka. Dari kelas 5 sampai kelas 6 aku ikut pembelajaran, ikut kema dan lain sebagainya sampai di SMP. Nah, SMP ini kan udah masa COVID-19 nih waktu itu. Aku sempet mikirnya gini, waktu itu aku belum tahu ada yang namanya dewan sekolah, DKS kalau di sekolahku namanya, Dewan Kerja Sekolah. Nah, aku kira dewan itu sama kayak ekskul pramuka. Akhirnya aku coba join lah. Karena aku
dan lolos waktu itu. Nah, Alhamdulillah lolos. iya dong, alhamdulillah banget kan. Aku mikirnya nggak lolos sih karena tesnya dia lumayan sih. Nah, karena itu masa corona, kita nggak aktif banget nih, nggak aktif. Tapi ya mungkin pertemuannya melalui Zoom, meeting, dan lain sebagainya. Nah, di suatu saat ini tiba-tiba udah ganti masa jabatan nih. Karena udah ganti masa jabatan, akhirnya dilihatlah siapa yang paling aktif di organisasi itu. Nah, akhirnya malah kepilih aku yang jadi calon kandidat ketua DKS selama masa bakti. Nggak tahu lupa tahunnya, pokoknya pas aku duduk di kelas 7. Nah, aku kaget dong, kok tiba-tiba ya ketua sebelumnya tuh ngejelasin itu berdasarkan keaktifan anggotanya. Nah, mulai dari itu aku dicalonkan. Nah, pas jalanan itu ya mungkin bukan rezeki juga, jadi aku nggak memilih jadi ketua DKS waktu itu. Tapi itu ada di kesempatan lain nih Kak, pada saat event terbesar penggalan di nasional. Apa nih kalau Kakak tahu? Pernah denger sih, tapi aku lupa namanya. Apa itu, Zen? Nah, gini, waktu itu ada nih event terbesar di penggalan nasional se-Indonesia. Itu namanya Jambore Nasional. Oh, Jambore Nasional. Ya, betul sekali. Nah, itu dari situ aku dicalonkan kan ikut tesnya, dan akhirnya ya kode ngeluh banget nih, dari sekian banyak di Kabupaten Bogor itu aku salah satu yang lolos. Nah, dari sekian banyak kandidat itu cuma dipilih 8 putra dan 8 putri, dan aku salah satunya. Jadi waktu itu pas aku duduk di kelas 8 mau kelas 9, aku berangkat ke Jakarta untuk mengikuti event itu. Dan itulah kecintaanku ke pramuka tuh mulai meningkat banget. Nah, pulang dari situ rezekiku nggak main-main juga. Nggak ketolak satu rezeki, Allah kasih rezeki yang lain. Nah, habis pulang dari Jakarta, aku langsung ikut seleksi yang namanya pramuka Garuda, pramuka tingkatan tertinggi gitu di tingkatannya. Dan ya pada Allah juga aku mendapatkan penghargaan itu. Sampai akhirnya sekarang di Penegak aku meneruskan pramuka dan jadi ketua anggaran angkatan 2024-2025. Iya, SMK. Bener. Wah, awalnya nggak kira sih. Awalnya aku juga nggak kira. Kok bisa aku yang jadi ketuanya? Karena kan masih banyak kan orang lain yang lebih hebat dari aku, yang lebih jago lah di pramuka. Tapi ya mungkin amanahnya sudah ditentukan sama aku. Jadi akulah yang jadi ketuanya. Wah, keren banget sih. Duh, aku jadi malu. Malu. Maksudnya Zenita ini banyak banget ya pengalamannya ya, dari ikut jambore, ikut ketua organisasi, ikut apapun itu sampai aku biar aku menyebutnya. Aduh, nggak banyak banget sih sebenarnya, masih banyak kok yang lebih jago dari aku. Udah keren banget sih. Iya, Aku udah mulai belajar kenal dulu. kasih Resiko dan untuk akhirnya nanti kamu udah memikirkan. Iya, benar-benar. Nah, untuk lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Boleh. Itu setelah kan Zenita banyak tuh ikut jambore, ikut apapun itu ya. Mungkin ada suatu momen yang membuat Zenita kayak, wah ternyata pramuka kayak gini ya. Kok bisa sih aku ikut kayak gini? Mungkin ada suatu momen yang bikin Zenita kayak rasa seperti itu. Wah kamu juga. Ada sih sebenarnya. Nah, apa yang Yaitu, boleh spill dong? boleh banget nih. Ini boleh sedikit aku selipkan tentang kasmaran nggak? Nah, jadi pada saat itu pas aku ikut Jambore Nasional di Jakarta, aku ngerasanya tuh gini, aku kan dulu sempat benci kan di pramuka, tapi pas di sana tuh aku mulai mengubah mindset dulu karena aku bertemu dari teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai pulau suku yang ada di Indonesia. Nah, mereka tuh pada welcome semua, artinya nggak jijian. Kan kalau misalnya orang yang nggak ikut pramuka tuh kayak apa-apa tuh jijik, terus kayak tidak berani bersosialisasi gitu kan ya. Terus aku masih berjuang kamu tak kayak welcome banget teman-teman ya, welcome banget anak-anak ya. Aku jadi merasa tuh kayak wah aku punya keluarga sebanyak ini. Nah, pernah nih ada satu momen di Jambore Nasional itu kan kita kenalan nih sama kontingen dari daerah lain.
Nah, pas itu aku ketemu sama salah satu putra cowok nih dari daerah, daerah mana ya, Jambi, dari daerah Jambi. Nah, waktu itu orangnya tuh pendiam banget, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan apa nih? Lumayan Ya. Nah, dia tuh ngajak kenalan. Aku tuh kenalan kan. Aku dari Probolinggo karena emang Probolinggo tuh saking luasnya, saking terkenalnya sampai dia gak kenal. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu daerah yang bisa ini Probolinggo mana ya? Dia taunya tuh Purbalingga. Purbalingga kan beda ya. Beda. Tapi ceritanya sepertinya sama. Purbalingga, Probolinggo. Nah, di situ kita udah mulai deket lah di Jambu itu kan kita ngelaksanainnya berapa hari ya? Seminggu lebih lah, hampir 2 minggu. Nah, di sana deket habis itu sampai kita janjian bareng terus kayak ayo ke sini ke Pasar Jambu, ada Pasar Jambu itu pusat orang ke sana. Nah, tapi ujung-ujungnya sekarang udah mulai asing sih. Karena ada satu lagu nih di Pramuka yang namanya Cinta Sebatas Kata Tenda. Gitu. Jadi kita ke Cinta Sebatas Kata Tenda. Jadi tenda terbongkar, saya dan kita. bahasa yang sangat Menyentuhkan banget. Iya. Agak sih. Ya pasti bikin menjadi takjub ya di sini. banget, apalagi pas sekarang di Penegak ini, aku jadi ngerasa kayak aku punya second family nih, punya rumah kedua nih, punya second house nih, atau bukan rumah pertamaku karena di rumah pertamaku sendiri yang keluarga sendiri notabene itu ada nggak begitu sekeluarga yang di Pramuka ini tuh. Iya. Oke, dari momen-momen itu nih ya, boleh lanjut ya? Boleh banget. Dari momen-momen itu, jadi kita pernah nemu tantangan dari momen itu yang udah Zanita alami. Itu mungkin Zanita pernah ngerasa ada nemu tantangan itu buat diri sendiri untuk mencari momen-momen yang lebih gitu. Ada, pernah banget nih. Jadi ketika aku masih jadi calon kandidat ketua hambatan 2024-2025, nah itu sebenarnya aku nggak mengajukan diri. Nah sebenarnya aku dipilih Hamin, kamu tahu tebak gak ya? Hamin berapa aku ditunjuk sebagai kandidat? Ya. Berapa? Biasanya rata-rata bukan Hamin nggak sih, kayak biasanya dikasih jeda kayak sebulan atau benar. sebulan gitu. Dan harus belajar dulu, harus banyak pengalaman dulu. Apalagi kamu bakal menjadi ketua 1 tahun kan? Bener banget. Harusnya kan Hamin 1 bulan gitu ya, minimal banget. Minimal gitu sih. Tebak deh, aku Hamin berapa dicalonkan jadi calon ketua? Hamin 1 hari. Bayangin Hamin 1 hari, aku harus membuat visi, harus merangkul semua anggotaku yang notabene di situ aku terpecah kan waktu itu, terpecah antara organisasi lain dan juga pramuka. Dan di pramuka ini aku udah jarang lagi yang aktif di aktif. Dan aku udah dicalonkan Hamin 1 hari, bayangin deh. Tantangan apa yang ada di benakku waktu itu kayak aku sampai gak bisa tidur waktu itu sebelum Hamin hari acara. Nah di situ aku mikirnya gini, oh ya wis aku asal-asalan aja deh, soalnya ya gak bakalan juga ya jadi ketua, soalnya masih banyak orang lain yang lebih hebat dari kita. Betul sekali, lebih hebat dari aku. Nah di hari H ini aku kan udah kayak aku ngerasa enggak deh, bukan aku gitu kan. Nah terus tiba-tiba plot twist banget ya, di akhir acara akulah yang ditunjuk sebagai ketua dewan, bukan ketua sih waktu itu, wakil ketua dewan. Nah aku kaget dong, posisinya kalau wakil itu kan ada putra dan ada putri di satuan terpisah yang namanya di Penegak. Jadi kalau wakil itu juga otomatis jadi ketua putri, kalau ketua itu ketua putra gitu. Jadi apa ini? Aku harus ngerangkul semua anggota, harus ngerangkul semua program kerja yang ada. Ya apa ini? Aku shock berat sih. Soalnya di masa penggalang ini kan yang aku kenal itu pramuka ya, kayak hore-hore, seneng-seneng, terus bergurau, bercanda. Kalau di Penegak aku udah tahu kalau sistem pramuka ini
ya dilepas gitu ya, maksudnya nggak kayak beneran. Tapi untungnya dengan olahraga ini udah lebih enjoy ya membawanya. benar. Apalagi waktu masih di Penggalang itu cerita waktu masa-masa pandemi ya Sama apalagi di rumah aja nggak ada interaksi, ada pertemuan, tidak ngobrol. jadi kita bisa melakukan itu semua tuh dengan mungkin ada suatu motivasi yang bikin kita kayak aku nggak bisa kali ini, aku harus maju, aku harus tetap merangkul anggota-anggotaku, nggak boleh keteteran. Ada motivasinya. Ada nih, jadi kan aku udah menjabat jadi ketua nih. Waktu itu emang tugasnya tuh berat banget kan. Nah, aku jadi mikir gini, kalau misalnya aku yang sebagai kepalanya aja ini nggak becus, apalagi anggotanya. Jadi aku harus gini, aku harus bisa merangkul semua, harus bisa merangkul semua pekerja yang ada. Nah, motivasinya itu adalah ini, aku pernah baca di internet tuh salah satu sumbernya gini, ada, kamu tahu ular kan ya, hewan ular. Ketika kepala yang salah itu bukan sepenuhnya salah kakinya, karena kepalanya yang bergerak. Tapi ketika kaki sudah melangkah, sepenuhnya salah kepala, karena kepala sebagai titik tumpuan. Jadi kalau ular kan gini kan ya, ulat tuh gini. Nah, kakinya tuh kan di sini, kepalanya di sini. Nah, kalau misal kaki yang salah, kepalanya juga yang salah, karena kepalanya yang mengarahkan. Kalau misal kepalanya yang salah, udah pasti salah kepalanya sendiri, bukan salah kakinya. Karena ngapain kepala ngarah ke sini. Nah, motivasi itu yang akhirnya jadi kayak, berarti semua muka ini di organisasiku ini mukanya itu adalah aku, bukan orang lain, tapi aku. Jadi harus memaksimalkan posisiku dengan jabatan yang ada. Walaupun ada problem itu yang pasti, tapi yang disalahkan bukan anggotanya. Benar. Yang pasti yang dicari adalah ketuanya, karena ketuanya udah jadi tampang mukanya organisasi. Oke, ini Kak Kesel dan Mas Teddy Jus. Wow, keren banget. Aku takjub banget sih sama kamu ini. Wah, maksudnya kamu tuh keren gitu loh. Nah, aku boleh minta tips dan trik ya. Kamu kan kalau misalkan di dunia sehari-hari itu kan pasti selalu banyak rapat, terus banyak kayak kegiatan-kegiatan lain kayak berjumpa bareng anggota-anggotamu. Nah, cara bisa memanajemen waktu kalau misalkan kamu lagi sibuk-sibuknya itu kan masih ada tugas sekolah yang harus dikerjakan, terus ada segala hal di rumah yang harus dibereskan kayak di rumah atau sebagainya. Jadi kamu gimana nih terus dan itu bisa dikasih tahu ke teman-teman biar bisa punya ada di rumah. Oke, tips and trick mungkin dari aku ya, cara memanajemen waktu yang baik itu adalah pertama itu menentukan skala prioritas. Nah, udah itu aja tips dari aku yang pertama. Nah, kenapa aku tidak menyebutkan to-do list? Karena yang pertama aku orangnya lupa. Yang kedua aku gak bisa bikin to-do list kayak list yang harus dikerjakan hari ini. Itu gak banget buat aku, karena pasti bakal gak sesuai sama list yang aku buat sendiri. Nah, dari skala prioritas itu kita bisa menentukan mana yang menurut kita itu lebih penting. Misal di rumah kita ada tugas dan deadline-nya besok. Nah, di Ambalan kita ada tugas juga, perannya kita yaitu sebagai sekretaris nih. Tapi deadline itu pasti seminggu lagi. Ya otomatis aku dahulukan tugasku dulu dong. Nah, ya pasti juga di Ambalan ataupun di sekolah itu kan kita pasti punya yang namanya teman ya, pasti. Di Ambalan itu ada namanya struktur organisasi, yaitu ketua dan wakil. Kebetulan di Ambalan itu wakilnya ada dua nih, wakil putra dan wakil putri. Jadi ketika aku masih sibuk sama organisasi, aku akan ngomong ke mereka, aku akan menyampaikan ke mereka. Terus kalau misalnya aku masih sibuk, aku masih belum bisa ngambil di bagian ini, jadi aku akan serahkan ke mereka. Itu yang pertama, caraku biar bisa manajemen waktu dengan baik. Terus yang kedua adalah gini, kalau misalnya kita sudah menentukan kita akan mengerjakan yang mana dulu nih, ya sudah fokus di sana dulu, jangan
tiba-tiba dicampur adukan agar kita pikirannya tuh jadi kayak duh, kalau misal kita pikirannya udah emosi terus kayak kepala panas gitu kayak suntuk banget, itu pasti kayak bawaannya tuh parah terus kayak salah terus semuanya ngelakuin segala hal kerjakan tuh aja kayak rasanya nggak mood, iya nggak kayak mood, capek, dimarahin anggotanya padahal iya, anggotanya nggak punya salah apa-apa. bener kan tuh Kalau gitu. iya jadi nah maka dari itu aku balik lagi ke cara yang pertama itu, aku daripada nanti aku bikin anggota aku kayak gitu, mending aku serahin ke yang lain dulu gitu, Jadi membagi tugas gitu. Jadi semua anggota juga bekerja semaksimal mungkin sudah. Nah untuk tugas sekolahku karena mungkin aku ada dispen atau ada kegiatan lain, itu aku bisa minta ke temanku, bisa minta tolong ke temanku, mungkin tadi ada tugas apa sih, tadi ada materi apa sih, biar aku nggak ketinggalan. Iya benar. Jadi aku bisa kerjain tugasnya di rumah, bisa belajar juga dari rumah gitu. Guys, sebelum dipakai nih ya untuk trik dan tipsnya dan motivasinya juga dari Zenita ini keren banget loh guys, kalian harus ikut. Aduh jadi malu nih. Tapi enggak loh guys, masih banyak yang lebih hebat dari aku di luar sana. Pasti. Iya pasti. Tapi apapun yang terjadi tetap mencintai diri sendiri. Iya, self yourself love myself. Ya, love myself. Aku love myself. Nah, benar banget. Udah sampai di penghujung podcast juga nih. Ya udah ujung ya. Iya, Padahal benar. masih pengen Banyak cerita ya. Tapi aku tahu dia sangat sibuk jadinya. Aduh. Hanya bisa meminta. Terima kasih banget Iya. sudah meluangkan waktunya untuk aku Iya, buat sama-sama bagi-bagi cerita untuk sharing-sharing sama teman-teman juga yang ada di rumah. Sama-sama banget nih. Aku juga bangga dan juga sekaligus senang sih bisa berbagi pengalamanku sama berbagi tips and trikku ke kalian semua. Tepuk tangan untuk Zenita Aisyah. Jadi tengah nih. Oke, sekian video dari aku dan Aku Zenita sebagai narasumber kali ini. dan aku sebagai host. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, terima kasih ya. Semangat.